Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Abdurrahman dengan NRP 15/2020-078. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pertemuan 5 praktikum pemrograman game. Jadi untuk tugasnya sendiri itu untuk yang pertama itu implementasi minimap, jam, fungsi energi, logo dan button. Lalu jelaskan script jam dan energi, lalu buat logo dan kreasi sendiri. Untuk yang pertama, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang buat logo dengan kreasi sendiri. Begitupun logo dan button di sini. Nah, itu tuh di scene baru ya, buat scene baru itu di main menu. Nah, ini yang sudah saya buat. Mungkin di sini kurang kelihatan, kurang jelas. Terus di sini juga udah saya buat buttonnya. Mungkin ketika kita coba run, ya bentuknya seperti ini. Untuk saat ini tampilannya seperti ini. Nah, itu untuk yang main menu. Untuk yang selanjutnya yaitu implementasi dari minimap, jam, dan fungsi energi. Ini ya sudah dibuat untuk hot manajernya. Karena energinya itu energi masking yang udah buat di kanvas sebelumnya. Ya, energi masking di sini yang berwarna biru. Terus untuk clocknya juga sudah dibuat di kanvas juga, di sebelah sini, di sebelah kiri di sini. Nah, mungkin dijalankan terlebih dahulu. Sudah bisa dilihat bahwa untuk minimapnya sudah berjalan. Terus icon musuhnya juga sudah terlihat di map. Terus bisa dilihat ya, energinya itu berkurang terus. Kalau misalkan kita jalan biasa, ininya bertambah energinya. Kalau misalkan kita shift lagi atau kita lari, maka energinya berkurang. Begitupun jamnya bisa dilihat di kiri atas sudah berjalan. Nah, untuk codingannya sendiri itu disimpan seperti biasa di folder aset, terus di script. Nama scriptnya tuh hot manager. Nah, untuk penjelasannya sendiri yaitu untuk tugas yang ini script jelaskan script jam dan energi. Jadi semuanya tergabung di dalam script ini di hot manager. Yang pertama itu kita membuat public image the current energinya. Jadi kita memilih image mana gitu ya yang akan dipilih gitu di current energi. Nah, tadi sudah dilihat bahwa di HUD manager sendiri di sini ya, di energi maskingnya gitu ya, image-nya kita ambil yang energi masking yang atau yang berwarna biru ini. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada game object player. Lalu kita membuat sebuah variabel yaitu energi yang bernilai 200. Max energinya juga 200. Jadi ini kondisi awal energi itu 200 dan maksimum energinya juga 200. Lalu ada float kecepatan, terus kecepatan lari, input X, input Z, dan text atau time. Nah, di void start sendiri yang pertama itu kita mengambil gitu ya game object fan player. Itu kita masukkan ke dalam variabel player. Untuk kecepatan lari kita mengambil komponen dari pergerakan player yaitu speed larinya gitu ya. Player ini dari player di sini ambil komponen dari pergerakan player di sini di codingan yang sebelumnya kita pernah buat yaitu speed larinya gitu ya. Nah, ini speed larinya ini. Nah, itu nilai tersebut dimasukkan ke variabel kecepatan lari. Nah, untuk void update-nya sendiri kecepatan itu sama dengan player get komponen pergerakan player dari kecepatannya. Terus input Z, input X, terus sama input Z. Nah, ini juga sama ya dari codingan pergerakan player yang udah kita buat sebelumnya. Lalu di sini ada function ya, untuk energi drain, terus update energi dan update time. Untuk yang pertama energi drain dulu. Jadi di sini tuh telah dibuat codingan jika kecepatan sama dengan kecepatan lari, kecepatan yang di sini sama dengan kecepatan lari yang sudah kita ambil sebelumnya.
itu sama, maka masuk ke pemisalan jika bergerak gitu ya, input X nya ada terusnya lebih dari 0, atau input Z nya juga lebih dari 0, dan jika energinya itu lebih daripada 0, maka berkurang gitu ya, si ininya gitu, energinya 10 kali dikali delta time gitu, dikali delta time. Jadi nanti bakal terus berkurang gitu ya, seperti tadi dicontohkan gitu ya, berkurang itu sebanyak 10. Nah, jika ininya tidak terpenuhi, akan masuk ke else yang di bawah sini. Nah, jadi di sini tuh jika energinya itu kurang daripada max energi, maka energinya bertambah. Jadi kalau misalkan kita kayak jalan lagi tadi kayak biasa gitu ya, tidak berlari atau tidak asa kecepatannya itu tidak sama dengan kecepatan lari, maka kan dianggapnya berjalan. Nah, maka dianggapnya berjalan, terus jika energinya juga kurang daripada max energi, misalkan setelah kita berlari energi kita berkurang misalkan 150, max energinya tadi 200 gitu ya, maka akan masuk gitu ya ke function ini, yaitu untuk menambahkan energinya gitu sebanyak 15. Jadi ketika kita berjalan tadi ya, maka energinya bakal bertambah. Nah, untuk perubahan si image-nya gitu ya, berkurang bertambah itu tuh ada di sini, di private void update, di update energinya. Nah, kita membuat float ratio, yaitu energi mohon maaf, dibagi max energi. Nah, di sini current energy di transform ya si gambarnya, local scale, new vector. Nah, ini tuh nilai x-nya tuh diambil dari si rasionya. Namun untuk nilai y sama z-nya itu tetap satu gitu ya. Jadi tidak berubah. Jadi yang berubah tuh hanya nilai x-nya. Nah, jadi kan kalau misalnya kita lihat juga tadi di sini ya, nilai x yang berubah gitu ya, antara ke kiri atau enggak ke kanan gitu ya, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada update time. Yang pertama itu membuat variabel jam, hours, itu tuh yang dari Envirosky gitu ya, diambil gitu nilainya, game time dot hours. Begitupun yang minutes atau yang menit, Envirosky intense game time minute. Jadi ini tuh mengambil nilai jam dan nilai menit dari Envirosky yang kita sudah pernah tambahkan sebelumnya. Lalu kita membuat string, itu game hour sama game minutes, buat nanti menampilkan gitu ya hasilnya. Nah, jadi di sini ada codingan atau ada pemisalan gitu ya. Ada kondisi jika jamnya itu lebih daripada, jadi intinya tuh 1 atau kurang dari 10 berarti 9. Jadi antara jam 1 atau enggak jam 9, maka nanti ditambahkan nilai 0 di depannya gitu. Jadi nggak cuman 1 aja, tapi jadi 01, 02 dan sampai 09. Nah, untuk kalau misalkan nilainya di atas 10 atau ya 10 di luar range itu, maka akan masuk ke else ini. Jadi tidak perlu ditampilkan gitu. Jadi langsung aja ditampilkan hasil yang sudah diambil sebelumnya gitu ya, tanpa ditambahkan oleh 0. Begitupun pada menit, jika menitnya itu lebih daripada mohon maaf, jika menitnya itu 1 sampai 9, maka akan ditambahkan di depannya gitu ya, 0, 01, 02, 03 dan seterusnya. Kalau misalkan di luar itu, maka tidak perlu ditambahkan. Nah, selanjutnya jika ini semua sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan, maka akan dimunculkan gitu ya, dengan ketentuan game hours titik 2, terus game minutes. Ini ya, ini untuk variabel hoursnya, ini untuk variabel game minutesnya. Nah, itu tuh ditampilkan di sini ya, ini tuh game hours. Nah, ini game minutesnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.